Di sanalah kemudian saya menemukan arti dari ulama. Dalam Al-Quran, ulama itu artinya orang yang berilmu. Berilmu, iya. Ya. Ilmu apa aja, gak mesti ilmu agama. Saya jadi ingat sama apa yang diucapkan Einstein tuh. Iya. Agama tanpa sains itu buta, sains tanpa agama membabi buta. Benar. Betul ya? Kesadaran sebagai Habib dari kecil udah dapat? Habib Enggak. itu artinya apa? Habib itu artinya kekasih. Kekasih. Yang tercinta. Nah, kesadaran itu nggak didapat tuh. Nggak didapat. Bukankah itu garis keturunan Habib? Itu garis keturunan ya. yang bersambung kepada Nabi Muhammad melalui putrinya yang bernama Fatimah. Nah, tapi kecil saya nggak ada tuh, Prof, kesadaran itu. Orang tua juga nggak mengingatkan, kamu ini Habib loh, jaga terah kamu, harus ada penerus atau apa, enggak ada? Enggak, yang selalu diingatkan bahwa kamu harus menjaga keberagamaan kamu. Ya, kamu harus menjadi contoh terbaik tentang agama Islam di tengah masyarakat. Jangan sampai malu-maluin. Tapi nggak dijelaskan bahwa oh kamu ini keturunan Nabi dan lain sebagainya. Itu baru saya mengerti di pesantren ketika kelas 2 SMA. Saya pertama kali masuk pesantren. Dan baru benar-benar kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi perhatian masyarakat itu ya beberapa tahun ini. Orang tua ulama? Enggak. Orang tua itu tapi ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah. Bergerak di bidang pendidikan dan Iya, sosial. Selama 40 tahun. Dan itu tidak digaji, jadi tidak bekerja juga, jadi hanya mengandalkan rumah walet. Oh, pemberian alam Tuhan Pemberian hadir Tuhan. di situ, Iya. memberikan itu. Nah, itulah yang kemudian menyekolahkan. Itulah yang kemudian ayah saya sering bilang, Tuhan katakan dalam Al-Quran, jika kamu membantu agama Tuhan, Tuhan akan bantu kamu. Nah, makanya, Prof, kadang orang heran YouTube saya itu gak di AdSense. Bagi saya itu biasa aja, karena saya tumbuh dari keluarga yang ayah itu gitu banget gitu. Udah kita hidup itu untuk Tuhan. Dan nilai-nilai Tuhan itu adalah dakwah, mengajarkan kebaikan, kemanusiaan, perdamaian, persatuan dan lain sebagainya. Jadi orang mungkin anggap spesial, saya enggak, karena ya ayah tiap hari dalam tanda petik khotbahnya itu. Jadi udah. Jadi dari kecil tidak sadar bahwa adalah Habib. Enggak, dan tidak. setelah besar melihat ada banyak orang namanya Habib. Tokoh-tokoh banyak Habib. Baik itu dia bicara yang keras maupun yang lembut. Sangat beragam. Ketika kemudian menjadi seorang, katakanlah ulama sekarang ya. Pernah nggak terpikir, saya posisinya mau seperti apa? Habib yang bagaimana? Iya. Atau mengalir saja? Enggak, itu relatif dipikirkan oleh saya. Misalnya untuk memilih jalan dakwah ke anak muda. Anak muda, Itu yang pemuda tersesat tadi pemuda itu. tersesat. Karena kalau yang sudah baik di masjid-masjid, di musola-musola itu tidak butuh sentuhan yang relatif besar. Kemudian yang kedua, mumpung saya masih muda, saya berpikirnya begitu. Nyambung. Iya, saya relate dengan tema, bahasa, pakaian. Kalau udah tua saya pakaian gini kan agak malu, Bro ya. Mau nggak mau kalau udah tua ya harus bersorban, berjubah kan. Nah, ketika sekarang masih muda, dalam doktrin Islam itu tahaddus bin nikmah, mensyukuri nikmat Tuhan atas kemudaan ini dengan berkontribusi kepada anak muda. Dalam hal-hal yang saya punya kompetensinya, dan kebetulan kompetensi saya dari masih santri, kuliah, dan S2 itu di bidang agama semua. Ya udah saya memberikan itu sembari tetap berupaya berkolaborasi dengan siapa saja. Tokoh agama muslim ataupun non-muslim maupun bukan tokoh agama, untuk memberikan kontribusi lebih besar dan lebih luas bagi masyarakat yang ada di sekitar saya. Berarti kita jadi mau kaya dengan perspektif ya? Iya. Karena bisa melihat perspektifnya yang non-muslim seperti apa, orang Kristen kayak apa, yang Buddha seperti apa. Begitu ya? Dan dengan begitu, kita menjadi punya banyak alasan untuk toleran. Karena kita punya banyak pengetahuan tentang agama lain, bahwa semua agama mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik, yang luhur,
Dan kita punya cerita tentang relasi kita dengan orang beragama lain. Sehingga kalau ada orang lain yang bercerita, oh orang agama A itu kok begini ya? Yeah. Dia melihat kelakuannya, saya bisa timpalin. Saya punya teman orang beragama A yang kok begitu, malah dia baik gitu. Sehingga saya terus bisa mengimbangi. Karena menurut saya tantangan anak muda khususnya di era digital saat ini itu adalah echo chamber. Di mana mereka hanya saling membenarkan, bukan mencari kebenaran. Jadi kalau orang Islam kumpul, ngomongin orang agama lain dalam perspektif yang jelek, ya bisa saling membenarkan karena sesama muslim. Nah, dengan saya punya pengetahuan tentang agama lain, saya bisa tuh mengimbangi pembicaraan. Misalnya, enggak kok, enggak gitu. Itu sebabnya hoax banyak beredar ya. Karena orang mengambil berita atau informasi yang membenarkan perspektifnya dia. Benar. Karena itu berbagai survei yang saya baca, itu menyebutkan hoax paling banyak beredar di 2 platform. Yang pertama WhatsApp, yang kedua Facebook. Karena keduanya platform berbasis grup kan, Bro. Nah, grup itu biasanya echo chamber, berbasis kesamaan. Sama-sama alumni Sekolah kampus A. Sehingga ketika ada hoax tentang keburukan kampus B, dimakan aja sama mereka. Karena ya sama-sama saling membenarkan. Keduanya. Begitu juga berbagai isu lain. Misalnya, yang paling gampang sih contohnya politik ya, Bro. Grup-grup di Facebook itu kan biasanya berbasis kepada aliran politik tertentu. Sehingga ketika ada kejelekan dari kubu lawan, padahal itu hoax, dimakan aja sama mereka. Nah, itu yang bukan hanya di media sosial, di mana-mana. Makanya saya sering bilang, konsep hidup bahagia itu keluar dari grup WhatsApp, Bro. Karena grup WhatsApp itu mengintimidasi. Orang sampai mau keluar aja. Repot loh. Repot. Diundang lagi atau ditanyakan, dibilang sombong, Bro. Atau dibilang sombong atau ditendang. Iya. Iya kan? Ya. Sehingga orang memilih bukan keluar dari grup WhatsApp. Bikin grup WhatsApp lain yang nggak ada satu orang yang nggak dia suka di grup WhatsApp sebelumnya. Iya. Tapi ini kan menghadapi kaum muda ada tantangannya banyak. Satu, yang tadi tuh pertanyaannya nyeleneh, ngomongnya kadang-kadang hoax diambil saja begitu, pembenaran, echo chamber tadi. Apalagi sebagai Habib tantangannya menghadapi anak-anak muda seperti yang tadi disebutkan. Bagaimana kita relate dengan mereka? Mereka dengan ketersesatannya. Tapi saya harus tetap bisa dekat dengan mereka, berbaur, tapi tidak tercampur. Jadi bukan ngomong sesat loh kayak begitu ya. Jadi orang dipojokkan kan seperti itu ya. Soal itu saya belajar dari GPS aja sih, Bro. Gimana tuh? GPS kan walaupun kita tersesat nggak pernah bilang Anda tersesat, putar balik. Apalagi putar balik, bodoh. Enggak kan. Dia langsung mencari solusi. Jalan baru. Itulah yang saya pelajari. Jadi begitu melihat orang tersesat, saya tidak fokus untuk menyesatkannya, tapi bagaimana merehabilitasi agar dia bisa keluar dari ketersesatan. Jadi diberi petunjuk ya, diberi petunjuk untuk keluar atau untuk lewat jalan lain. Dan tantangannya, Bro, petunjuk itu tidak boleh terkesan menggurui karena anak muda tidak mau digurui. Makanya target kita adalah to show, not to tell. Menunjukkan bahwa itu buruk, bukan menyuruh hindari itu. Makanya kita harus betul-betul menggeluti. Sholat, kita gak bilang kamu harus sholat, enggak. Bahwa sholat itu punya keindahan, di mana itu pertemuan kamu dengan Tuhan. Iya. Bib, ini ada quotes yang bagus tuh. Tell me and I will forget. Kalau kamu ceritakan, kamu tell aja, saya bisa lupa. Lupakan. Ya, show me and I will understand. Ini tambahan. Terus tapi ada lagi yang lebih dalam lagi. Involve me, libatkan saya. Maka saya akan lebih paham lagi. Saya akan bisa menjalankannya. Alhamdulillah. Dan itu memang yang secara tidak sadar tadi pertanyaan itu kan melibatkan semua orang. Melibatkan, ya. Jadi bukan tell. Iya. Biasanya orang lama kan tell dan kasih instruksi begitu ya. Iya. Ya, ini penting sekali itu memahami anak muda ya, seperti itu. Ya. Karena kalau tidak, gini, walaupun yang dibicarakan kita kebenaran, kalau kita tidak dianggap bagian dari mereka, maka mereka akan menganggap bukan guru gua nih. Iya. Dan sekarang kita lihat orang muda itu jumlahnya antara milenial dan adiknya milenial itu lebih dari 60% dari populasi kita. 62%. Besar sekali, 62% ya. Gen Z dan generasi milenial. Ya. Kalau kita pakai cara lama udah nggak mempan semua tuh.
Iya, Ya, dan kita yang tersesat ya. makanya tersesat. kita yang dianggap tersesat. Ya. Makanya Prof, Ya. sebenarnya yang saya lakukan, saya lihat sebagai upaya bukan hanya keagamaan, tapi kebangsaan. Karena kan kita sudah memasuki bonus demografi sampai 2045 nanti. Nah, saya sering bilang bahwa 2045 itu kita akan melakukan kemerdekaan kedua. 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu. 100 tahun kemerdekaan Indonesia sekaligus untuk meraih kemerdekaan baru. Kemerdekaan dari hoax, kemerdekaan dari semua tantangan-tantangan kita. Syaratnya harus lebih cerdas masyarakat. Syaratnya harus lebih cerdas dan syarat utamanya adalah bagaimana anak mudanya dijamin. Kalau tidak kita akan seperti Afrika Selatan yang gagal meraih bonus demografi. Kita harus seperti Korea Selatan. Nah, Korea itu luar biasa itu. Iya. Korea, ya. Saya biasanya nyebut Korea Selatan, takutnya dikira Korea Utara, Bro. Iya. Jadi otoriter bisa deh. Kalau Korea Selatan lebih kreatif. Iya. Lebih kreatif. Nah, saya berharap itu, Bro, bahwa bagaimana kita bisa memaknai kearifan lokal yang kita miliki dan kemudian mengatakan kepada dunia bahwa kita punya ini. Bukan alih-alih kita menyamar seperti orang luar. Sekarang anak muda itu, Bro, ada yang ke Korea-Koreaan, ada yang ke Arab-Araban, ada yang ke Barat-Baratan. Betul. Yang satu pakai pakaian gaya Arab, yang satu pakai pakaian gaya Korea, ya satu lagi Barat. Iya. Nama juga begitu kita sekarang. Nah, makanya saya ingin mengembalikan kita ke dalam diri kita. Karena dalam tradisi spiritualitas Islam, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenali Tuhan. Nah, kita anak muda menjadi generasi yang betul-betul tidak kenal kepada diri kita sendiri. Bahkan tolok ukur diri kita sendiri adalah orang lain sekarang. Makanya banyak orang introvert, insecure, overthinking. Ya karena tolok ukur kebahagiaan dirinya itu adalah orang lain. Jadi membeli sepatu yang bukan ukuran kakinya. Bukan Sepatu yang cocok untuk dirinya. Ada cerita menarik teman saya, Bro, punya horden. Ya. Itu kan horden yang dalamnya biasanya biasa, luarnya bagus, Bro. Ya, Nah, betul. dia masangnya dibalik, Bro. Terus saya tanya, kamu kenapa dibalik? Ya, gue mau nikmatin sendiri. Ngapain horden dipasang seperti normal? Lo ngasih enak orang aja. Gue tinggalnya di dalam. Iya. Itu teman saya ada yang begitu. Ngapain lo ngehibur orang, ngehibur diri sendiri gitu dia. Ya. Pendekatan Habib ini unik. Di satu pihak adalah tadi berdasarkan pengetahuan, keimanan, tetapi juga menggunakan humor. Iya. Dan mengajak kita cinta tanah air. Apa yang Habib lihat begitu ketika menggunakan cara seperti itu? Apakah itu lebih persuasif? Iya, Bro. Iya. Lebih persuasif, masif, dan lebih universal. Bukankah sekarang orang lebih sensitif, Bib? Iya. Sangat sensitif masyarakat. Itu tantangannya sih. Bagaimana menjaga sensitivitas itu. Tapi di sisi lain juga menggunakan komedi. Karena komedi itu kan bahasa yang paling awam ya, Bro. Kita bicara pakai bahasa politik, banyak orang yang nggak ngerti. Apalagi bahasa filsafat. Tapi kalau bahasa komedi, siapapun memahaminya kan, Bro. Ya, sangat mudah orang spontan dia bisa tersenyum. Iya, dan itu bersumber dari kedalaman kan. Senyum itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat akan terasa. Nah, karena itu saya menggunakan komedi. Sekaligus juga saya menggunakan musik biasanya, Bro. Untuk pendekatan dakwah saya. Kenapa? Karena musik itu bagi saya adalah makna. Saya pernah bikin satu experience. Ada video kejam, Bro. Kemudian dikasih lagu Dono, film Warkop DKI. Videonya kejam. Dikasih lagu itu, lucu, Bro. Karena kekuatan utama kita secara indera, menurut saya adalah apa yang kita dengar. Nabi itu bilang, kalau kamu duduk sama orang yang sedang ngomongin hoax atau ghibah, pergi. Karena kalau kita melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat, kita bisa menutup mata. Kalau kita duduk sama orang yang omongannya gak jelas, dan kita gak mau kepancing, kita bisa menutup mulut. Tapi telinga tidak. Kita gak bisa menutup telinga.
Nah, karena itu ketika ada sesuatu yang obrolan buruk, kita suruh pergi. Karena itu telinga itu adalah aset indera yang paling independen. Kita tidak bisa mengendalikannya seperti mata dan mulut kita. Lagi pula tangan kita nggak cukup ya. Iya. Mau tutup tiga-tiganya nggak cukup iya, begitu nggak ya. bisa. Menutup omongan orang juga nggak bisa. Karena itu bagi saya kemudian musik itu menjadi sangat penting. Selain juga komedi. Bib, belakangan ini banyak yang mempertentangan antara negara dengan agama. Kan kita perlu merawat persatuan ini. Iya. Masyarakat kita agamanya lain-lain, Iya, antara etnis lain-lain ya. Tapi kan kita perlu merawat ini persatuan. Dan Habib ini dikenal sebagai orang yang merawat dan dialog-dialognya merawat persatuan. Apa yang menjadi tantangannya untuk merawat persatuan dalam situasi yang seperti ini? Dan kita tahu nilai-nilai ketuhanan selalu ini dibentur-benturkan oleh sebagian orang. Seorang Indonesianis yang bernama Ben Anderson Ya, dan Ben wafat di Malang, dia bilang kekuatan utama satu komunitas bangsa itu adalah imajinasi. Makanya dia menulis buku Imaginary Communities. Jadi yang menyebabkan saya tidak melukai Prof. Renal kan bukan utamanya karena saya taat hukum atau takut hukum. Tapi utamanya karena saya menganggap Prof. Renal adalah saudara saya, bagian dari diri saya. Seperti saya melihat adik saya gak akan menyakiti dia. Nah, ini yang menurut saya perlu dirawat. Imajinasi bahwa kita itu saudara. Apapun agamanya, apapun sukunya. Bahkan meskipun dia bukan manusia. Karena itu dalam Islam ada ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama muslim. Ukhuwah wataniyah, persatuan sebagai anak bangsa walaupun bukan muslim. Ukhuwah insaniyah, persatuan kemanusiaan walaupun beda negara dan beda agama. Dan terakhir ukhuwah makhlukiyah, persatuan sebagai makhluk Tuhan walaupun dia bukan manusia. Ini menjadi rahmatan lil alamin tentunya. Betul. Ya, kalau kita pahami itu semua. Dan itu perlu dijaga dengan baik. Karena itu Prof, saya misalnya bersama IndiHome juga bikin di YouTube saya jeda nulis yang namanya Indonesia Rumah Bersama. Di mana kita di satu rumah itu hidup semua tokoh muda agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Dan kemudian saya bikin tontonan yang bernilai tuntunan di mana saya ngobrol dengan semua itu tentang Buddha itu apa sih, Katolik itu apa sih, kemudian aliran kepercayaan itu apa sih dan sebagainya. Agar anak muda, khususnya Gen Z, terbiasa melihat bahwa berbeda agama kita bisa tetap bersatu dalam kebaikan. Karena pengalaman itu bagi saya yang utama. Kalau kita tidak mengalaminya, tidak menontonnya, kita akan tabu melihat. Buktinya di medsos sekarang, Prof, kalau ada pendeta kemudian menuntun seorang Habib untuk nyebrang jalan, di foto, itu kan viral, Prof. Viral. Orang merindukan itu. Berarti kan itu sesuatu yang tabu di kita. Target saya adalah ketika ada foto seperti itu, gak lagi viral. Karena di mana-mana ada foto seperti itu. Jadi orang sangat merindukan itu, tetapi ada sebagian orang yang beranggapan itu tabu, begitu ya? Benar. Tabu. Apalagi kakak beradik. Saya pernah melihat juga ada seorang kakak beradik yang kakaknya adalah orang berhijab, begitu ya? Perempuan berhijab, perempuan muslim berhijab. Tapi adiknya ditahbiskan sebagai pastor. Dan itu video itu viral. Jadi ramai. Tetapi sebetulnya itu adalah hal yang tidak perlu viral, sesuatu yang normal dalam kehidupan ya. Sebenarnya sama juga dengan buku ini, Bib. Ini buku yang dikasih oleh Habib juga kepada saya nih. Judulnya Tak di Ka'bah, di Vatikan atau di Tembok Ratapan. Tuhan ada di hatimu. Ini kira-kira isinya apa ini? Kira-kira. Pertama adalah pernyataan Rumi bahwa dia mencari Tuhan di Ka'bah, di masjid, di gereja, di tembok ratapan. Nggak ada. Ternyata kata dia, ketika aku menengok ke dalam diriku, Tuhan ada di sana. Kita bisa ke Ka'bah, yang Kristiani bisa ke Vatikan atau ke gereja. Kemudian yang Yahudi bisa ke tembok ratapan. Semua tokoh agama bisa pergi ke rumah ibadah. Rumah ibadah masing-masing itu. Tapi kalau hati yang tulus tidak ikut ke sana, maka
Tuhan tidak akan menyapanya. Meskipun ribuan kali kamu ke Vatikan, ratusan kali kamu naik haji. Ya. Tapi kalau hatimu tidak hadir. Karena itu buku ini berangkat dari kisah seorang yang tidak berangkat haji karena tabungannya selama 30 tahun untuk pergi haji itu diberikan ke janda tua yang kelaparan. Dan akhirnya orang yang di Ka'bah sedang haji ngelihat orang ini meskipun dia tidak berangkat haji. Jadi yang terpenting adalah menghajikan hati kita. Karena itu kata saya, kalau di bulan haji kamu tidak bisa tawaf di Ka'bah, maka tawaflah di rumah orang-orang miskin. Dan berbagi tidak mesti uang, tapi bisa senyum, cerita, indah, dan lain sebagainya. Itu mendasar sekali ya. Iya. Esensial sekali. Nah, di buku ini juga sekaligus saya memberikan pandangan alternatif terhadap berbagai isu keagamaan yang ada di tengah masyarakat muda muslim di Indonesia khususnya. Seperti musik haram. Itu gimana itu? Nah, sekarang banyak yang hijrah kan karena dianggap itu haram. Itu masa lalu saya begitu. Iya. Gimana itu? Ya makanya dalam Islam itu ada pandangan memang yang mengharamkan musik. Tapi kecenderungannya adalah menghalalkan. Bahkan kata Jalaluddin Rumi, musik itu adalah suara yang bisa mengantarkan kita kepada tangga-tangga menuju Tuhan. Kayak saya itu kalau dengar sholawat tanpa pakai hadroh, dulu di kampung saat kecil biasa aja, bro. Yeah. Tapi kalau pakai hadroh, itu rasanya sakral sekali. Bahkan sehingga meneteskan air mata. Bahkan satu lirik lagu itu bisa mengubah ribuan orang. Tapi puluhan jam ceramah belum tentu bisa mengubah. Bahkan sekarang ceramah-ceramah itu biasanya dikasih lagu sebagai back song untuk memberikan makna yang lebih dalam. Yeah. Kalau ceramahnya sedih, lagunya sedih, dan lain sebagainya. Nah, yang mengharamkan itu biasanya berbasis kepada surat Luqman tentang keharaman mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Kemudian atau berbasis kepada hadis Nabi yang menjelaskan tentang keterkaitan antara konser musik dengan hal-hal yang diharamkan seperti orang yang membuka aurat, minum minuman keras dan lain sebagainya. Maka kalau musik itu tidak sia-sia, tapi mendelivery satu nilai-nilai positif dan dilakukan dengan cara yang tidak haram, maka dia bisa menjadi salah satu alternatif untuk dakwah. Makanya saya bilang musik yang haram itu 3 kata saya, bro. Yang pertama adalah kalau dia kelebihan R jadi musyrik, menyekutukan Tuhan. Yang kedua musik jadi musyrik, ya, kelebihan R. Yang kedua kalau fals, bro. Ya. Karena dia mengganggu telinga orang. Kalau fals, ya. Kecuali Iwan Fals gak apa-apa karena dia gak fals. Ya. Yang ketiga itu suara sendok dan garpumu ketika kamu makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Itu musik yang betul-betul haram itu. Ya, ya. Bib, kembali lagi tadi. Kita bicara tentang persatuan, tentang gairah kita beribadah dan beragama, ya. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang sosial media ini bikin sensitif, banyak orang sensitif dan sebagainya. Ini hambatan atau peluang sih sebetulnya? Sebenarnya pada satu sisi dia adalah peluang yang sangat besar. Saya pernah membantu beberapa kiai dan santri untuk mengembangkan perangkat digital bagi dakwah dia. Karena dengan punya channel YouTube, misalnya, bro, kita gak usah kemana-mana, mudah untuk berceramah ke banyak orang, murah juga karena bisa pakai HP dan clip on doang, dan efektif. Karena sekejap bisa diulang-ulang, yang nonton pasti banyak, berulang-ulang, bisa ditonton kapan saja. Bisa dipotong, bisa dalam media berbeda, bisa ke TikTok, bisa kemana-mana. Betul. Dan risetnya We Are Social itu menyebutkan 72 sekian persen orang Indonesia yang tersambung dengan media digital. Risetnya PPIM UIN Jakarta tahun 2021, Prof, menyebutkan 63% orang belajar agama dari media sosial, khususnya anak muda. Nah, karena itu ini kan peluang yang besar untuk menjadi platform, menyebarkan nilai-nilai positif.
Kebetulan saya agama. Ya, tapi kan bisa juga menjadi hambatan kalau ketemu guru yang salah. Nah itu. Yang menyesatkan, yang mengharam-haramkan, yang penekanan dan nakut-nakutin, nyusahin, betul, dan sebagainya. Betul. Tapi kan sebenarnya itu tantangan di mana aja ya. Walaupun offline kita bisa ketemu. Selalu ada ya. Iya. Karena itu yang selalu saya edukasi adalah kedaulatan kita dalam mencari guru. Berarti kita memang harus cukup dewasa dan harus cerdas dalam mencari itu. Benar. Karena itu kalau ada guru agama yang tidak memberikan kedamaian bagi pikiran dan hati kita, maka kita berhak menolaknya. Karena itu kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mau berdakwah di Yaman, 3 hal ciri dari guru yang baik dalam agama. Pertama, menyebarkan dengan kegembiraan bukan ketakutan. Yang kedua, mempermudah, tidak mempersulit orang yang mau baik. Dan yang ketiga adalah mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Luar biasa ya. Itu. Jadi sebetulnya Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu damai, Tuhan itu begitu menyejukkan. Dan manusia bisa menyampaikannya dengan bahasa yang membuat kita menjadi penuh kedamaian, saling mencintai, merawat keberagaman, dan tentu saja membuat kita menjadi lebih semakin cinta kan tentunya dalam beragama, begitu ya? Benar. Harusnya demikian. Seharusnya semakin beragama, dia semakin berakhlak dengan akhlak Tuhan kalau dalam bahasa Islam. Dan akhlak Tuhan itu semuanya baik, dan akhlak utama Tuhan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka semakin dekat pada Tuhan, semakin dia kasih dan sayang kepada orang. Ya, baik. Bib, ini luar biasa perbincangan kita ya. Terima kasih. Dan tentu banyak hal serius yang sudah kita bicarakan. Tapi terakhir nih sebagai penutup, Bib, ada nggak satu kejadian atau pertanyaan yang membuat Habib geleng-geleng kepala? Kok ada ya kayak begitu pertanyaan yang muncul atau kejadian yang membuat kita sebagai seorang agamawan, sebagai seorang ulama, benar-benar terkejut gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ya, di Pemuda Tersat itu yang sering. Misalnya ya, Bib, saya kalau nggak ada air buat mandi besar, mandi wajib, boleh nggak diganti pakai mandi bola? Jadi jawaban saya cuma ke kamera gini aja. Sentil aja. Kadang ya itu yang bikin kemudian Islam itu terasa indah, agama itu terasa indah, dan persaudaraan kita dalam bangsa ini terasa indah. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Hari ini kita sudah bicara dengan Habib Jafar Hussein atau Hussein Jafar yang merupakan Habib muda, Habibnya kaum milenial dan generation Z. Ya, yang luar biasa, dan kita mendengarkan betapa besarnya cinta Habib terhadap tanah air, ya, persatuan, keberagaman. Ini dari bukunya juga kita lihat. Ini wajib dibaca ini, saya sarankan wajib dibaca, yang bagi kita terutama yang mencintai sesama dan tentu saja juga mencintai Tuhan. Intinya kan begitu ya. Dengan tampak bagaimana kita tidak hanya mencintai agama kita, tetapi juga mencintai ciptaannya, bahkan yang bukan sesama kita, bukan makhluk manusia begitu ya. Dan alam semesta ini luar biasa sekali ya. Demikianlah perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Ini adalah sebuah joint program, joint special session bersama dengan IndiHome, internetnya Indonesia, aktivitas tanpa batas. Terima kasih, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.